Oke teman-teman, eh, saya mau nyoba ini tadi nge-vibe code translate dari desain Figma ke HTML. Jadi tadi saya nyoba ini ya, seberapa akurat translasi dari desain Figma ke HTML. Ini saya menemukan beberapa kasus. Jadi desain ini saya buat ke HTML jadinya seperti ini nih contohnya. Nah, ini saya buat beberapa contoh, ternyata ada yang menarik. Jadi kita kalau bisa saat ini ya, per saat ini tuh masih seperti memberikan konteks atau ngasih fit desain itu kalau bisa sesuai dengan codingnya secara nyata seperti apa. Ini aku kasih contoh di sini tadi. Ini aku kasih yang ini tuh, dia ini tuh formnya, input tipe teksnya itu di dalam apa namanya, di dalam strukturnya ini tuh masih ada ini nih, kalau bisa dilihat masih ada apa namanya, beberapa frame-frame lagi. Jadi dia nggak aneh ya, nggak sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata ya, pemrograman. Jadi terdiri dari banyak frame. Ini berakibat apa ketika aku tadi convert ke HTML itu dia nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit. Jadi di sininya itu dia berupa mana tadi ya, nah, dia teksnya read only gitu, input field gitu. Bahkan sebelumnya tuh dia malah berupa ini kalau nggak salah, malah berupa span ya. Jadi dia nggak berupa text field ya, nggak berupa input text field. Nah terus saya berikan sedikit optimasi di bagian struktur Figma-nya. Contohnya seperti ini. Ini saya buat menyerupai lah, sedikit menyerupai sama bentuk dari HTML-nya. Jadi ini aku grouping. Ini field berupa field, kemudian ini harusnya tidak di label ya, kok ganti. Nah terus ini apa namanya, form group. Aku tadi buat jadi form group ini aku buat jadi form group. Terus ini inputnya teks dan ini aku kasih value gitu. Nah di situ kemudian aku coba ini ya, aku coba convert. Itu better sih, jadi dia AI-nya ngerti gitu bahwa ini tuh apa namanya, uh, editable gitu. Dia berupa input tipe teks dan dia editable. Nah kemudian ini tadi, ini dia bisa berupa form group ya. Nanti kenapa form group, karena nanti di sini akan ada ini ya, akan ada button biasanya. Jadi ini aku kasih contoh aja yang di atas buttonnya. Nanti ini bisa ada opsi di sini ada button juga. Itulah kenapa dibuat form group. Jadi nanti grupnya itu maksudnya grup antara input field sama button. Karena ini buttonnya nggak diaktifin, jadinya ini di sini nggak ada. Tapi overall dia bisa diedit ya, seenggaknya. Kemudian ada lagi tadi aku ini ya, karena tadi di dalam apa namanya, struktur ini ya, Figma-nya itu nggak banyak ini ya, nggak banyak frame yang tidak terpakai. Jadi dia nggak nested terlalu banyak gitu. Jadi AI-nya bisa ngerti gitu. AI-nya bisa ngerti bahwa ini tuh grouping sendiri, terpisah dari yang teks di sini. Nah, kalau yang tadi, yang atasnya itu kan, ini kan frame-nya dalam banget itu ya. Di dalam input ini masih ada ya macam-macam lah, ada masih banyak auto layoutnya. Dia itu nangkapnya begini. Jadi disejajarkan sama deskripsi ini. Nih. Jadi ini tab card-nya, kemudian deskripsi, input group, input group. Harusnya ini kan di ini ya, di grouping ya. Gitu. Sebelumnya juga gitu ya. Saya pernah nyoba kemarin juga gitu. Jadi description, input group gitu.
Padahal yang dimau adalah uh, antara deskripsi sama input group itu terpisah gitu. Jadi input group ini nanti akan ada groupingnya sendiri. Nih, di sini di form container ini. Uh, nggak tahu ya apa teman-teman mengalami hal yang sama atau cuma di saya aja. Ini aku pakai editor dari Z, kemudian pakai MCP-nya Figma, terus AI-nya pakai GLM Zai yang 4,7 terbaru. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit trik ya, ternyata itu dari desain Figma-nya perlu, kalau pakai ini ya, pakai GLM ya. Kenapa sih pakai GLM? Kenapa nggak pakai Sonnet gitu ya, atau dari Claude gitu? Karena ini kan jauh lebih murah. Barangkali teman-teman terkendala biaya, jadi ada alternatif yang lebih murah. Nah itu aku tambahin ini, meskipun tadi dari Figma-nya itu saya kan pakai asetnya aset CN dari community ya, itu udah ada sistem spacingnya, cuman dia nggak konsisten gitu. Jadi harus menambahkan ini ya, apa namanya, style spacing font. Nanti mungkin kalau teman-teman ada variabel lain seperti margin dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan file Figma gitu. Jadi dia lebih sesuai, AI-nya lebih memperhatikan terhadap hal seperti itu. Nah bahkan karena prompt itu jadinya ini ya, button ini berbeda ini, antara button yang subscribe sini sama save change ini berbeda di sini ini ya. Ini button yang subscribe ini dia pakainya font size 14, line height-nya 1,4. Nah, di sini dia udah bagus sih sebenarnya. Yang pakai save change ini udah pakai class button juga, jadi semantik ya. Nah, juga pakai class button. Cuman dia di override bagian line height sama font size-nya. Font size-nya kenapa di override? Padahal sama ya, sama yang tadi subscribe. Pun font weight-nya juga sama 500. Di subscribe juga 500. Kenapa di override di sini? Karena ternyata di desain Figma-nya itu sama desainernya ini beda ini ya, stylenya. Yang satu di ini body medium, yang di sini ternyata body UI. Jadi key takeaway-nya bisa dikonsistenkan lagi desain dan mengurangi jumlah frame. Itu dulu teman-teman.